Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kois Ahmad Lutfi dengan NIM 202213 dari kelas F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, model sequential linear atau waterfall development model. Model sequential linear atau sering disebut dengan model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial. Tahapan model waterfall atau model pengembangan air terjun. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Yang pertama, communication merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang, lalu bersama-sama mengumpulkan data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian coba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Construction juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Kekurangan dan kelebihan metode waterfall. Metode waterfall ini melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua adalah model prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau perancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Tahapan-tahapannya terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype ini. Dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang, lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan purwarupa perangkat lunak. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras. Kemudian dilanjutkan dengan proses uji coba dan berbagai revisi sebelum mulai dapat digunakan. Kekurangan dan kelebihan dari metode ini, metode prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas, sementara pengembang juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Pengembang memperoleh tantangan besar dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembang berhasil memenuhi kebutuhannya. Kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu model spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan
waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya, metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Tahapan-tahapan pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian, pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Kelima langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahapan pengembangan, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan perubahan, hingga pemeliharaan sistem yang telah jadi. Kekurangan dan kelebihan metode spiral. Metode spiral menetapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Model RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan kepada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Tahapan-tahapannya yaitu alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap yang semuanya padat. Identifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi dan perencanaan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap perumusannya. Proses ini menjadi tahap awal dari metode RAD. Tahap kedua masih melibatkan semua pihak, yaitu proses mendesain sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan. Pelanggan atau pengguna ikut terjun dalam menguji coba perangkat lunak. Perbaikan pun langsung diterapkan jika pengguna menemukan kesalahan. Ketika pengguna terpuaskan dengan mendesain perangkat lunak, setelah melalui berbagai perbaikan, barulah proses kerja menginjak pada tahap terakhir, yaitu implementasi. Desain perangkat lunak mulai diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan bisa digunakan. Kekurangan dan kelebihan dari metode ini, yaitu beberapa kekurangan dari metode RAD antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembang ahli, sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun, jika kedua hal itu terakomodasi dengan baik, metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Yang kelima yaitu model agile. Pembahasan tentang Scrum telah sedikit menyinggung metode agile ini. Metode agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis. Dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan,
perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena pengguna perangkat lunak. Pengembang membutuhkan data-data penting dari pekerjaan yang telah lalu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dokumentasi yang baik akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan pengembang dalam memperbaiki sistem atau perangkat lunak. Kekurangan dan kelebihan dari metode ini: jika berorientasi pada kepuasan pengguna, metode Agile menyediakan prosedur yang tepat. Demikian hanya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Metode Agile menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Keunggulan metode Agile ini juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Namun, bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembang pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan sama-sama berkomitmen. Scrum. Yang keenam adalah Scrum. Metode ini adalah turunan dari metode Agile. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif, perulangan, dan inkremental atau berangsur-angsur. Pengembang menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya, Google, Microsoft, hingga Spotify menerapkan sistem ini. Tahapan. Berbeda dengan metode waterfall yang memakai pendekatan sistematis, Scrum diaplikasikan dengan 5 tahapan yang imperatif dan inkremental. Oleh karena itu, kerangka kerja Scrum pasti melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Kerangka kerja Scrum membagi proses pengembangan menjadi target-target kecil yang dinyatakan dalam suatu satuan sprint. Istilah ini mengacu pada kecepatan lari jarak pendek. Sejumlah target kecil harus selesai dalam waktu singkat untuk tujuan akhir yang lebih besar. Pengembangan dimulai dengan merumuskan target sprint prioritas dari setiap tim, diikuti dengan identifikasi pekerjaan spesifik serta proses pengerjaan sesuai target sprint yang telah ditentukan. Sementara itu, evaluasi berkala dilakukan selama masa penggarapan tiap sprint. Setiap sprint berakhir, tim yang terlibat selalu menyampaikan hasil pekerjaannya. Tahap ini juga mencakup evaluasi menyeluruh dan perumusan ide-ide baru yang mungkin bisa diterapkan pada sprint berikutnya. Kekurangan dan kelebihan metode Scrum. Kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi, pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Model inkremental. Model inkremental adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Model inkremental menggabungkan model sekuensial linear atau diimplementasikan secara berulang dengan filosofi prototipe iteratif. Model ini memakai urutan-urutan linear seiring dengan laju waktu kalender. Setiap urutan linear menghasilkan pertambahan perangkat lunak yang kemudian dapat disampaikan kepada pengguna. Tahapan. Model ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu requirement.
Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga yaitu arsitektur desain. Arsitektur desain adalah tahap selanjutnya perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu kode. Setelah melakukan proses desain selanjutnya ada pengkodean. Dan yang kelima merupakan tahap pengujian dalam model ini. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan. Setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing dikirim ke pemakai untuk langsung dapat digunakan. Pada incremental mode, 3 tahapan awal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahap pembangunan tiap increment. Untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi pada incremental model, diperkenalkan model Morsky incremental model. Model ini menerapkan sistem kerja yang paralel sehingga setelah daftar kebutuhan didapatkan pada pemakai, tim spesifikasi membuat spesifikasi untuk modul pertama. Setelah spesifikasi pertama selesai, tim desain menindaklanjuti. Tim spesifikasi sebelumnya juga langsung membuat spesifikasi untuk model kedua dan seterusnya. Jadi, tidak harus menunggu modul pertama selesai hingga dikirim ke user. Kelebihan dan kekurangan model incremental ini adalah yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi dengan cepat dan lebih awal selama siklus hidup perangkat lunak, lebih fleksibel dan lebih murah untuk mengubah ruang lingkup dan kebutuhan sehingga menurunkan biaya pengiriman awal. Selanjutnya, model ini lebih mudah untuk melakukan pengujian dan debug selama literasi yang lebih kecil. Kemudian pelanggan dapat merespon masing-masing build. Yang terakhir adanya kemudahan untuk mengelola resiko karena potongan beresiko diidentifikasi dan ditangani selama iterasi. Adapun kelemahan dari metode incremental ini antara lain membutuhkan desain dan rencana yang baik, membutuhkan definisi keseluruhan sistem yang lengkap sebelum dipecah menjadi beberapa increment, dan total biayanya lebih banyak daripada model waterfall. Yang terakhir yaitu extreme programming. Extreme programming adalah salah satu dari pendekatan agile software development yang paling sering digunakan. Extreme programming atau XP adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Tahapan dalam extreme programming yaitu yang pertama adalah planning, design, coding, dan terakhir adalah testing. Tahapannya yaitu yang pertama planning. Customer dan XP team bekerja sama untuk memutuskan bagaimana group story untuk rilis berikutnya untuk dibangun oleh XP team. Jika komitmen telah dibuat, XP team akan membangun story-story. Desain. XP menggunakan CRC card untuk mengenali dan mengatur object-oriented class yang sesuai dengan software increment. Yang ketiga, coding. Sebelum membuat kode, lebih baik membuat unit test tiap story untuk dimasukkan dalam software increment. XP menyarankan agar 2 orang bekerja sama pada satu komputer workstation untuk membuat kode dari satu story. Yang terakhir yaitu testing. Unit test yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam Universal Testing Suite. Integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan setiap hari. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan ekstrim programming adalah biaya pengembangan lebih murah karena lebih berfokus kepada coding. Yang kedua, feedback yang sangat cepat. Setiap kesalahan ditemukan maka akan langsung diperbaiki.
Yang ketiga, 2 programmer, 1 komputer sangat efektif dalam membuat pengkodean. Satu membuat kode dan satu memeriksanya, sehingga kemungkinan kesalahan sangat kecil. Dapat juga dilakukan bergantian. Yang keempat, banyak ide baru dan berani mencoba. Yang kelima, user terlibat langsung dalam memantau berjalannya pembuatan sistem. Kekurangannya yaitu yang pertama, pengembang harus selalu siap dengan perubahan yang ada. Yang kedua, tidak dapat membuat kode yang detail di awal. Yang ketiga, dokumentasi secara informal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.